channel sharing tulus kekristenan, sharing ke 53 dengan topik katanya Yesus itu Tuhan menjadi manusia. Kok sekarang menjadi domba Paskah? Bagaimana sih Tuhannya orang Kristen ini? Katanya Yesus itu Tuhan menjadi manusia. Kok sekarang menjadi domba Paskah? Bagaimana sih Tuhannya orang Kristen ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera. Allah di dalam misi penyelamatan umat manusia mengutus anak Allah turun ke dunia selama 33 tahun saja di dalam daging. Dulu tidak berdaging, sekarang mengenakan daging, menjadi manusia. Roma 8 ayat 3. Dikandung, dilahirkan oleh Santa Maria. Ketika dewasa kita sebut beliau Pak Yesus, bukan Tuhan Yesus, untuk bertindak selaku sang hakim yang menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka akibat dosa-dosa mereka. Yohanes 3 ayat 17. Di samping itu beliau juga bertindak selaku domba Paskah yang disembelih di kayu salib pada peringatan hari raya Paskah, guna menggenapi nubuatan bahwa hewan domba jantan yang disembelih pada hari Paskah pada saat itu adalah beliau, Yesus Kristus. Matius 26 ayat 2. Kata Pak Yesus, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Maka aku, Yesus, akan diserahkan untuk disalibkan. Paskah adalah hari raya yang diperingati setiap tahun sejak 1500 tahun sebelum Masehi. 1500 tahun sebelum kelahiran Pak Yesus dilahirkan oleh Santa Maria. Yaitu suatu peristiwa ketika itu Allah melepaskan bangsa Israel dari penjajahan selama 430 tahun di negeri Mesir. Mereka tidak boleh beribadah kepada Allah oleh Fir'aun dan rakyat Mesir. Allah melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan membunuh semua anak sulung di negeri Mesir. Keluaran 11 ayat 4. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku, Tuhan, akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. 5. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan. Serem. Allah meluputkan orang Israel dari pembunuhan anak sulung ini. Orang Israel diistimewakan, diselamatkan, memang melepaskan orang Israel dengan memerintahkan mereka menyembelih anak domba Paskah. Lalu mengoleskan sedikit darah domba Paskah itu ke ambang pintu rumahnya. Kiri, kanan, kosen rumahnya, dan atas. Bawah tidak. Keluaran 12 ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan. 1. Tidak bercela. 2. 3. Berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Penggenapan hewan domba yang disembelih adalah Pak Yesus selaku domba Paskah adalah sebagai berikut. Dulu hewan domba jantan, sekarang penggenapannya Pak Yesus laki-laki. Dulu hewan domba tidak bercela, sekarang penggenapannya Pak Yesus tidak berdosa, sebab tidak terjadi dari benih laki-laki. Beliau adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 sudah bolak-balik ya, kita baca ini. Dulu hewan domba dewasa disembelih. Saat dewasa, tidak boleh bayi, tidak boleh juga tua, domba tua, tidak boleh. Sekarang penggenapannya Pak Yesus berumur 33 tahun ketika disalibkan. Seorang laki-laki dewasa. Itulah sebabnya Yesus tidak disalibkan pada saat bayi. Malam kudus, sunyi senyap. Salib, salib, salib. Tidak. Sebab yang disalib itu domba Paskah. Kan beliau lahir di kandang domba kan? Memang di kandang hewan. Tapi hewannya itu domba karena beliau domba. Domba Paskah. Yohanes 1 ayat 29. Bukan disalib waktu bayi. Sudah dewasa. Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya. Mengurung domba itu sampai hari yang ke-14.
bulan ini, jadi 4 hari saja disimpan itu. Domba itu dilihat di kesuciannya, disucikan, dikurung. Lalu seluruh jemaah Israel harus berkumpul, harus menyembelihnya pada waktu senja. 7, kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, kiri dan kanan, dan ambang atas. Pada rumah-rumah di mana orang memakan daging domba Paskah itu, dagingnya harus dimakan oleh mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Dan begitulah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Pak Yesus sebagai orang Yahudi ikut merayakan Paskah setiap tahun. Ketika tiba waktunya akan disalib, beliau memberitahu secara tersirat bahwa beliaulah domba Paskah yang sesungguhnya, dengan berkata bahwa roti yang mereka makan adalah daging beliau. Ini sebetulnya tersirat. Orang-orang mungkin saat itu tidak begitu mengerti. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan berkata begitu, Pak Yesus memberitahu murid-muridnya dan juga kita sekalian sekarang ini bahwa beliau adalah domba Paskah yang akan disembelih di kayu salib dan yang dagingnya harus dimakan berupa roti tidak beragi. Di gereja kita kenal sebagai hostia, roti tipis seperti keripik kecil dibuat tanpa ragi. Ayat berikutnya, Matius 26:27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika darah domba Paskah Yesus yang disembelih di kayu salib itu tercurah, terjadilah pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia dari Allah Bapa. Mbah tegaskan, bukan hanya untuk orang Kristen saja, melainkan untuk semua orang agama apa saja dia, asalkan menyesali dosa-dosa masa lalunya dan bertobat untuk masa yang akan datang, hidup sesuai kehendak Allah. Mbah berdoa agar para Kristen dan para non-Kristen jangan terbiaskan fokus penglihatan kalian, lalu alergi terhadap keberadaan Allah yang sejati, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga kalian terhalang menikmati anugerah pengampunan dosa di dalam darahnya domba Paskah ini. Kalian sendiri tidak mampu menjabarkan keberadaan diri kalian, kita sekalian, tubuh, jiwa, dan roh. Padahal ketiga unsur ini melekat di dalam diri kita sekalian. Jangan kalian ikut arus yang sepertinya cerdas, mau menelaah keberadaan Allah Sang Pencipta. Allah mau ditelaah. Nikmati saja anugerah pengampunan yang berasal dari Allah yang sejati di dalam darahnya domba Paskah Yesus Kristus ini, seperti kalian menikmati sinar matahari ciptaan Allah yang sejati ini. Sepatah kata saja beliau sabdakan, dan jadilah benda penerang yang dahsyat ini, dan yang mustahil kalian telaah keberadaan Sang Surya yang menyinari seluruh jagat raya ini. Kalian tidak perlu tahu bagaimana benda penerang jagat raya ini tergantung. Ya tahu, mesti ada talinya, tali bajanya kebakar. Bagaimana tergantung? Ya, katanya itu sampai sekarang. Dari mana asal energi panas yang dahsyat itu? Berapa kompor?
berapa LPG, berapa ton, berapa banyak orang Pertamina lah itu lebih tahu. Kalian hanya menikmati saja anugerah Allah di dalam sinar matahari. Kalian bisa hidup karena sinarnya matahari. Para petani menikmati saja sinar matahari sehingga tanaman mereka tumbuh dan menghasilkan panen melimpah. Mereka tidak menutupi pohon-pohonnya dengan pohon yang besar. Pohon yang besar ditebang supaya pohon yang kecil-kecil ini bisa kena matahari. Itu menikmati manfaatnya. Mereka tidak pusing keberadaan matahari, tidak pusing. Mereka menikmati saja manfaat yang datang dari benda tak terselidik bernama matahari ini. Iya toh? Logis toh? Demikian pula terima saja keberadaan Allah sejati ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian nikmati anugerah pengampunan di dalam darah domba Paskah Yesus ini. Nikmati. Kalau mbah, ya orang bodoh lah, ngaku orang bodoh. Saya terima Tuhan. Saya nggak mau bilang, saya cerdas bagaimana? Kita ini nggak lama jadi tanah. Mau menelaah Allah yang kekal, yang nggak kelihatan. Tapi ada ciptaannya yang begitu yang tak tertelaah. Matahari. Jantung kita berdenyut aja kita nggak bisa bilang. Bagaimana jantungnya bisa berdenyut? Nggak tahu. Pokoknya itu jantung, ya kalau berdenyut jantung. Kalau diam namanya ya bangkai. Kalian harus memberi kesempatan kepada pikiran logis kalian, kita sekalian. Allah yang sejati maha suci adanya. Beliau harus menghukum dosa. Namun Allah yang sejati ini maha pengasih penyayang kepada umat manusia. Beliau tidak tega melihat kalian dihukum di neraka. Tidak mungkin Allah itu adalah Allah jika tega membiarkan umat manusia masuk neraka. Karena ketidakmampuan mereka mempertanggungjawabkan perbuatan dosanya, yang walaupun hanya satu dosa kecil, satu kecil, cukup menjadi alasan bagi Allah yang maha suci ini melemparkannya ke dalam neraka. Logika kita berkata, itu bukan kasih. Kalau tega melihat manusia masuk neraka, itu bukan kasih. Itu bukan Allah. Oleh karenanya, Allah yang maha suci ini berkarya sejak dahulu kala merencanakan keselamatan umat manusia dengan mengutus Yesus Kristus turun ke dunia bertindak selaku domba Paskah. Dari aspek korban, beliau adalah domba Paskah. Dari aspek hukum, beliau adalah hakim yang menggantikan. Dari aspek anak Allah, beliau anak Allah yang menggantikan. Roma 8 ayat 3 dan 4. Bertindak selaku domba Paskah yang disembelih di kayu salib sehingga umat manusia memperoleh pengampunan. Jadi pengampunan bukan direct diberikan, bukan langsung, tapi ada kurban disembelih. Kalau langsung, ya berarti yang mengampuni ini tidak kudus loh. Karena upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah maut. Bagaimana diampuni? Tidak apa-apa, boyaukin lah, boyaukin. Kata orang Cina, tidak bisa. Berarti dia tidak kudus. Itu logis. Tidak ada ayatnya itu ya. Logika. Tidak perlu ada ayatnya. Karena logika saja sudah begitu. Jangan keraskan hati kalian. Terimalah anugerah keselamatan kekal di dalam darahnya domba Paskah ini. Di dalam darahnya juga ada pengampunan. Ampunilah saya. Hapuskan dosaku. Begini dengan darah. Mesti diakui secara spesifik. Tidak boleh secara global. Tapi ada gereja yang menyelenggarakan ini, kalau mau baptisan harus mengaku terang. Nah, ini bisa berhubungan dengan hukum. Kalau orang berbuat pidana, bagaimana? Saya nggak tahu, Mbak nggak sampai di sana. Saya telah membunuh orang ini, repot kan dia. Saya nggak tahu, Mbak bukan pendeta, Mbak pelaku firman ya. Fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan datang selaku sang hakim yang memverifikasi. Dulu sang hakim, beliau bertindak selaku sang hakim yang menggantikan si terhukum.
Nanti ini akan datang beliau sebagai hakim. Nah, memang beliau itu hakim yang memverifikasi. Lu orang berdosa, das neraka. Lu orang, saya kan bukan. Bakal pasti bilang, saya bukan. Tuhan lupa ya? Iya lupa. Nah, ini pura-pura. Tuhan tidak mungkin lupa. Masuk surga sana. Mari kita masuk surga, saudara, Bapak Ibu saudara sekalian. Ini yang akan datang ini hakim yang memverifikasi semua orang. Ini Yesus Kristus, Tuhan Yesus, bukan yang lain. Benar ada agama lain yang mempercayai juga bahwa Yesus Kristus akan datang selaku sang hakim. Orang berstatus berdosa dijebloskan ke neraka. Orang yang sudah mau menerima pengampunan dipersilakan masuk ke dalam surga. Monggo, gitu. Barangkali begini. Bukan jikalau kelak kalian meninggal dunia masuk surga, bukan. Tetapi sejak kalian masih di dunia ini, kalian sudah menikmati hubungan intim dengan Allah yang sejati. Kalian diberi hak menjadi anak-anak Allah. Dipersilakan memanggil Allah yang Maha Suci ini, Abah, ya Bapa. Kalau kita dipersilakan menjadi anaknya presiden, kemarin sudah hebat. Tapi ada waktunya, masa lengser ya, nggak tahu bagaimana. Tapi kalau Allah yang kekal itu, kita menjadi anak Allah yang kekal itu, bukan main. Yohanes 6:54, barang siapa makan dagingku, kata Pak Yesus, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Siapa yang membangkitkan orang pada akhir zaman kalau bukan Tuhan? Bukan yang lain-lain, bukan. Sebab waktu disalib juga bukan yang lain. Ditulis di Alkitab, terjadi kan? Terjadi di Israel sana. Di Golgota. Ada artefak-artefak yang ditinggalkan bagaimana. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ya tinggal di dalam aku di dalam dia. Bukan main. Makna sesungguhnya makan daging dan minum darah Domba Paskah Yesus Kristus adalah hubungan intim dengan beliau. Setiap tarikan nafas kita, bukan saja keintiman pada saat kita makan hosti, roti tipis, kecil seperti keripik tanpa ragi, dan minum anggur di dalam wadah sloki kecil di gereja, bukan setiap saat. Tetapi hidup tanpa ragi keburukan, itu setiap hari, setiap saat. Tapi hidup di dalam beliau, dan beliau di dalam kita. Kita mau senantiasa menuruti seluruh kehendak beliau. Termasuk kehendak beliau yang paling tidak masuk akal. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Kasihilah orang yang mengasihi kamu dan orang yang tidak mengasihi kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat kepada kamu. Itu kehendak beliau. Itu mata pelajaran yang bahas sekarang. Mengenai pertanyaan Tuhannya orang Kristen mengajar umatnya minum anggur. Jawabnya, segala sesuatu jika dinikmati sesuai dengan aturan Allah, tidak menjadi masalah. Minum produk hasil pokok anggur tidak masalah jika di dalam takaran sesuai aturan. Yang dilarang itu mabuk. Sebab orang bisa mabuk walaupun tidak minum anggur. Minum tua yang difermentasi, ketan hitam yang difermentasi, dan lain-lain. Sama halnya dengan hubungan badan pria dan wanita. Boleh dinikmati. Boleh loh. Kita diperlengkapi, pria diperlengkapi alat-alatnya, wanita diperlengkapi alat-alatnya. Boleh dinikmati seks. Asalkan menurut aturan, yaitu di dalam hubungan suami istri. Satu suami, satu istri. Sampai maut memisahkan keduanya. Itu aturannya. Hubungan badan di luar aturan ini, misalnya menambah pasangan, menambah istri atau menambah suami, atau mengganti pasangan. Aduh, dahsyat. Itu dilarang.
Itu dilarang. Hubungan badan boleh di dalam pernikahan, menghasilkan anak-anak, keluarga. Itu rencana Allah, itu harus dituruti. Kalau di luar rencana Allah itu salah. Ya rencana si iblis yang di Taman Eden dulu yang membohongi si ibu siapa itu namanya, istri Adam, Hawa. Itu rencananya dikacaukan rencana Allah. Akhiri bahasan kita dengan nyanyian Musa yang berisi maksud Allah dengan Paskah ini adalah agar umat manusia bisa memiliki hubungan intim dengan pribadi Allah. Keluaran 15 ayat 11, nyanyian Musa. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Allah A kecil, ya Tuhan. Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban, siapa yang seperti engkau? Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Yaitu Fir'aun dan tentaranya yang mengejar kembali orang Israel yang sudah keluar dari Mesir ketika melewati laut. Kemudian Musa mengedangkan tongkatnya, terbelahlah laut. Lalu ketika mereka, orang Israel sudah lewat laut, orang Mesir lewat, tertutuplah lautan. Simbol orang Kristen yang sudah selamat tidak dibiarkan lepas begitu saja oleh iblis. Orang sudah selamat tidak bisa, tidak dibiarkan. Dia akan mengejar orang yang sudah selamat untuk dijajah kembali di dalam dosa. Seperti di Mesir dulu. 13, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang kau tebus. Ditebus, dulu milik gua, sekarang lepas, gua tebus, bayar kembali dengan darah yang mahal. Dibebaskan dari Mesir sama dengan kita dibebaskan dari penjajahan dosa. Dosa menjajah. Kayak enak tapi sengsara ya di jalan terus. Hanya kemurahan Allah Bapa saja. Dengan kekuatanmu, engkau membimbing orang Israel ke tempat kediamanmu yang kudus. Sampai sekian, Mbah mohon undur diri. Kiranya segala berkat rohani dan jasmani, ekonomi berkecukupan tercurah kepada para penonton video ini serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan, tekanlah berlangganan, tekanlah subscribe. Jika suka, tekanlah like atau jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika berkenan, buatlah komentar, tulislah komentar yang dahsyat, koreksi Mbah, atau apresiasi bahkan, begitu kan fair. Terima kasih sebelumnya. Shalom, sampai jumpa besok, insya Allah.